Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kelancaran dalam setiap urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi kita. Dan juga tentunya Allah segera kabulkan apa yang menjadi doa-doa kita, hajat-hajat kita selama ini. Maka dari itu, seperti biasa, teman-teman silahkan ikut partisipasi. Doa teman-teman tulis di kolom komentar. Saya dan teman-teman lain aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, Allah segera kabulkan apa yang menjadi doa dan hajat-hajat kita. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe agar channel ini terus berkembang, tentunya dalam menebarkan kebaikan untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Insya Allah pada video kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman tentang sebuah bacaan, tentang sebuah kalimat yang insya Allah teman-teman tidak asing lagi, bahkan sudah familiar di telinga kita, dan insya Allah teman-teman sudah dawamkan setiap hari, bahkan dengan jumlah yang sangat luar biasa. Namun pada video kali ini sedikit saya akan sharing dengan teman-teman tentang sebuah keutamaan dan juga fadilah bacaan atau kalimat tersebut. Nah, tentunya teman-teman yang sudah istiqomah dalam melaksanakan, menjalankan zikiran ini, teman-teman banyak yang sudah merasakan ya satu ketentraman, ya ketenangan dalam jiwa kita dan lain sebagainya. Banyak sekali fadilah dan keutamaan, bahkan keajaiban yang teman-teman tidak sadari bahwa itu adalah sebuah khasiat dari sebuah bacaan atau kalimat yang teman-teman dawamkan, terutama kalimat yang satu ini. Nah, apakah kalimatnya? Insya Allah saya bacakan karena kalimat tersebut termaktub dalam sebuah kitab, yaitu kitab Kaifatakunu Ghaniyan. Nah, teman-teman semua, sebelum kita membahas kalimat tersebut, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap hari, ya, setiap saat, bahkan setiap waktu, kita semua harus mengamalkan 3 kalimat secara berurutan, ya teman-teman. Dalam sehari-hari kita harus mengamalkan 3 kalimat secara berurutan. Nah, kalimatnya apa saja akan saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albisahullah ni'matan falyukthir minal hamdi wa man kathurat dzunubahu falyastaghfirullah, man abta'a alaihi rizquhu falyukthir min la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, teman-teman semua, dalam kitab Kaifatakunu Ghaniyan ini dijelaskan bahwa man albisahullah ni'matan falyukthir minal hamdi, ya. Barang siapa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyukthir, maka perbanyaklah minal hamdi, mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini adalah kunci sukses dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya teman-teman, urutan kalimat pertama yang harus kita ucapkan agar hajat-hajat kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa setiap hari, setiap selesai sholat, setiap selesai mujahadah, kita ucapkan kalimat yang pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya dalam doa juga, ketika kita berdoa, kita mengucapkan kalimat hamdalah, mengucapkan ya kalimat pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian waman kathurat dzunubahu, ya, barang siapa memiliki banyak dosa, falyastaghfirullah, maka perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah kita mengucapkan banyak kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dengan rasa syukur yang sangat mendalam. Kemudian kita perlu ingat, teman-teman semua, kita harus ingat
bahwa kita itu banyak dosa. Maka dari itu setiap hari kita harus perbanyak membaca kalimat astaghfirullahaladzim, karena kalimat astaghfirullahaladzim adalah kalimat yang berisi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian teman-teman, man abto'a alaihi rizkuhu falyukthir. Nah, kemudian barang siapa rizkinya sedang dalam keadaan sulit, ya, falyukthir, maka perbanyaklah berzikir, min la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga baru ya teman-teman, setelah kita membaca hamdalah, kemudian kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya, dan yang terakhir falyuksir min la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah teman-teman, itulah kalimat yang sering kita baca, tetapi kadang kita tidak paham urutan, runtutan secara tertib. Terkadang kita terlalu tergesa-gesa untuk mencapai semua tujuan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa satu, memuji kepada Allah terlebih dahulu. Yang kedua, terlalu fokus pada hajat-hajat kita, kita lupa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, untuk mencapai sebuah rezeki yang kita harapkan ketika kita dalam kesulitan, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah teman-teman, kemudian kaifiyahnya seperti apa dan berapakah jumlahnya? Dalam hadis lain dijelaskan, man qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah fi kulli yaumin lam yusibhu fakron abadan. Nah, barang siapa mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, fi kulli yaumin, ya, dalam satu hari, lam yusibhu, maka orang tersebut tidak akan dilanda kefakiran. Lam yusibhu fakron abadan, untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, kapan kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Tentunya ada waktu-waktu mustajabah. Perhatikan waktunya. Yang pertama adalah ba'dal maghrib, ya, ba'dal maghrib. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu setelah maghrib adalah waktu mustajabah untuk kita bermujahadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ba'dal isya, ya, setelah sholat isya tepat kita baca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Insya Allah teman-teman yang sudah terbiasa, ya, bangun di sepertiga malam yang terakhir, jangan lupa amalkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya, mi'ata marrah, yaitu sebanyak 100 kali. Nah, kalau kita tidak mampu, ya, di waktu tertentu, satu majelis atau satu kali duduk, maka kita bisa bagi di waktu ba'da sholat, ya, 5 waktu, berarti 20, 20, 20, 20, dan 20. Nah, begitu ya teman-teman kafiyahnya. Insya Allah teman-teman semua, tadi kalimat yang saya bacakan, yang termaktub dalam kitab, sumbernya adalah hadis dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang sudah mendawamkan terus istiqomah, ya. Jangan lupa teman-teman semua ucapkan alhamdulillah, astaghfirullah, yang terakhir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketiga ini menjadi kunci sukses, bahagia di dunia, kecukupan di dunia, keberkahan di dunia, dan juga di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.